Ya, halo guys. Berjumpa lagi dengan saya, Nanda Pradika. Kalau teman-teman menemukan file yang mencurigakan, pasti teman-teman akan langsung mencurigai file tersebut sebagai sebuah virus. Tapi kalau teman-teman langsung menemukan file yang namanya virus, maka teman-teman akan menganggap itu sebagai apa? Ya, saya di sini memiliki file yang namanya adalah virus dengan icon gambar tengkorak warna merah seperti ini. Ini adalah file virus. Tapi apakah benar ini juga adalah sebuah virus? Kita coba cek ya. Di sini saya pun belum tahu apa ini ya. Kita coba lihat dulu dari propertiesnya. Namanya virus. Udah hanya seperti itu saja dengan ukuran 228 kilobyte. Cukup kecil. Dan ini adalah application alias exe ya. Bukan file jenis yang lain. Kita lihat dari detailsnya. Wow. Teman-teman langsung bisa lihat di sini ya. Teman-teman lihat Trojan that destroy the system. Yang artinya ini adalah file virus yang beneran virus. Apakah benar yang jadi masalahnya gitu ya? Sekarang kita akan langsung coba saja. Dan katanya copyright-nya di sini tahun 2021 sampai dengan 2022 Vicingo 455. Maksudnya apa nih? Apakah ini penciptanya Vicingo 455? Kita coba lihat dulu ya. Kita langsung coba jalankan. Apa yang kira-kira akan terjadi? Kita yes dan oke. Katanya di sini membutuhkan .NET Framework versi 4.0. Padahal katanya file ini harus dijalankan di Windows 7. Ya sudah deh, sekarang saya akan coba install dulu .NET Framework-nya yang versi 4.0. Karena di Windows 7 secara default-nya itu hanya 3.5 ya, seperti itu. Oke, di sini saya baru selesai install ya, .NET Framework versi 4.0-nya. Kita finish, terus ini file installernya kita hapus saja biar tidak begitu pusing. Sekarang kita langsung jalankan. Kira-kira apa yang akan terjadi? Ya, katanya 4.0 sudah dijalankan. Ternyata sekarang butuh versi 4.5.2. Loh, kenapa agak maksa ya? Kita coba deh kalau no, gitu ya. Katanya 4.0 udah cukup, sekarang 4.5.2. Jadi maunya apa gitu ya? Kita no deh. Kita coba no, dan nggak bisa. Emang harus install dulu. Ya sudah deh, sekarang kita coba install dulu ya. Oke, sekarang saya baru beres ya. Banyak banget ya permintaannya ya. Oke, ini .NET Framework yang versi 4.5.2. Oke, saya hapus aja langsung lah ya. Biar tidak mengganggu gitu. Oke, sekarang kita jalankan. Apakah masih minta lagi? Kita coba lihat ya. Kita yes dan oke, sekarang baru jalan ya. Tapi seperti biasa. Karena ternyata ini adalah sebuah virus community creation. Kalau misalnya ada jendela bentuknya seperti ini. Ya, jendela yang dimana secara terang-terangan menunjukkan bahwa ini adalah sebuah malware dan harus di yes atau no dulu, maka ini mengindikasikan ini adalah Trojan GDI community creation. Berarti Vicingo 455 itu adalah penciptanya. Berarti mungkin asumsinya seperti itu ya. Kita akan langsung yes saja. Apakah kamu yakin ingin menjalankan program ini? Kita yes, dan seperti biasa, pasti 2 kali. 2 kali peringatan, kita yes lagi. Dan oke. Tiba-tiba komen prompt warna merah langsung muncul tadi ya. Dan sudah. Apakah ini akan mengeluarkan payload-payload yang macam-macam? Ternyata benar, membutuhkan internet di sini. Tapi ya, ini membuka link apa di sini? GitHub, langsung tiba-tiba GitHub yang terbuka. Langsung tiba-tiba ada, oke kita continue, terus ada close all tab semuanya, tiba-tiba langsung muncul seperti itu. Sepertinya ini akan ada tampilan-tampilan yang lain ya, cuman yang jadi masalah adalah kita tidak bisa menampilkannya ya di sini ya. Kok kayaknya ini virus emang GDI sih, bener sih, tapi link GitHub loh. Tiba-tiba langsung memunculkan link GitHub di sini. Gitu ya. Kita coba refresh lagi, refresh. Kalau misalnya kita buka Task Manager, apakah bisa? Oke, sekarang baru nih tampilan GDI-nya muncul. Tapi nggak ada suaranya ya. Ya, memang nggak ada suaranya banget di sini. Oke, tuh. Mulai memunculkan browser lagi, itu GitHub ya, link GitHub. Jadi bukan link yang macem-macem yang dalam tanda kutip gitu ya. Apakah mungkin jangan-jangan
virus ini meniru memes, ingin meniru gitu ya, seperti itu. Saya juga nggak tahu ya, tapi yang pasti ini adalah Trojan GDI yang sudah membuat tampilannya seperti ini. Kalau misalnya sudah ada tampilan seperti ini, harusnya kita tunggu nanti lama-lama PC kita akan blue screen dan merestart. Atau mungkin kasusnya karena saya menggunakan Windows 7 dan di VirtualBox, mungkin bisa jadi bukan blue screen, tapi shutdown langsung gitu ya. Kita coba lihat deh. Tapi ini kayak tidak ada suaranya ya. Dan kayaknya tampilannya hanya seperti ini saja atau bagaimana? Kalau kita pencet tombol Windows, apakah dia akan mereset dari si layer-layernya? Tidak. Tidak mereset di sini. Tapi keren ya teman-teman. Jadi di sini tuh kelihatannya itu wah, luar biasa. Tapi Task Manager ini di disable ya. Jadi kita sudah tidak bisa membuka apapun di sini. Kita mau buka properties lagi di sini udah nggak bisa kelihatan karena semua dari desktopnya emang bener-bener ditutup oleh layer dan oke. Tadi muncul tapi ternyata Trojan GDI-nya mungkin agak sedikit nge-glitch jadi seperti ini. Terus kalau misalnya kita coba untuk Ctrl Alt Delete, ya seperti biasa Ctrl Alt Delete pasti tidak akan bisa untuk diinterupsi. Jadi tetap akan seperti ini. Dan sekali lagi ya, bagi teman-teman yang menyuruh saya untuk langsung coba restart aja bang, siapa tahu komputernya selamat. Tetap tidak. Ketika kita sudah mengklik yes yang kedua kalinya, master boot record sudah langsung di-replace. Dan di-replace itu secepat itu loh, hanya dalam hitungan 1 detik kurang. Itu langsung, master boot record akan langsung di-replace, baru tayangan-tayangannya ditampilkan. Jadi gitu ya mekanismenya ya, jadi master boot recordnya dulu yang di-replace baru ini. Gitu. Nah, tapi ini tampilannya kok bosen banget ya, hanya kayak gini aja ya. Tampilannya tuh kayak ya gimana gitu ya, hanya seperti ini saja gitu. Dan ya dari tadi kayak gini terus loh. Kita pencet tombol Windows. Oke, memang bisa di sini tuh, nggak jadi masalah. Oh iya, oke, di sini tiba-tiba langsung ada .NET Framework katanya nggak bisa, kita continue saja. Oke, langsung hitam seperti ini. Oke, saya di sini tiba-tiba langsung hitam layarnya semuanya. Hitam, bener-bener hitam, padahal saya belum pencet continue, tapi tiba-tiba langsung hitam seperti ini. Kayaknya ada beberapa hal yang mungkin tidak support. Padahal saya sudah menggunakan .NET Framework yang seharusnya bisa dong ya. Tapi kok di sini kayaknya mungkin ada beberapa aplikasi yang dibutuhkan. Mungkin harus nginstal Python dulu atau mungkin harus nginstal Scratch dan lain sebagainya. Tapi di sini tiba-tiba tuh saya klik ya. Tuh, udah, hanya seperti ini saja. Pencet tombol Windows bisa. Oke, jadi ini berarti asumsinya adalah hitam ini adalah tampilan GDI-nya yang mungkin tidak bisa ditampilkan. Mungkin seperti itu ya. Atau mungkin sudah nge-glitch karena resource, ya mungkin resource VGA saya di sini hanya 128 MB gitu saya pasangnya mungkin nggak muat. Jadi akhirnya tampilannya hitam seperti ini. Mungkin asumsinya adalah seperti itu. Kalau misalnya kita lihat nih ya, ini di taskbar-nya tuh ada loh tampilan ini nih. Tuh. Hanya .NET Framework-nya aja. Coba kalau kita yes gitu ya, kita continue gitu ya, kita enter, nggak bisa. Semuanya nggak bisa. WinTab, oh, WinTab justru bisa loh. Aneh di sini. Kok WinTab malah bisa di sini? Oke, tuh. Di sini kalau misalnya kita lihat ya, karena kita udah nggak bisa ngeliat yang lain-lain lagi gitu ya. Di sini tulisannya itu justru ada beberapa yang kayaknya error gitu ya. Ini kalau misalnya teman-teman lihat dari .NET Framework-nya yang error seperti ini kemungkinan besar bisa diakibatkan oleh errornya adalah ini. Oke, oleh resource VGA-nya yang mungkin sudah kecil. Tuh, ini udah nggak bisa lagi. Kita pencet enter, continue. Nggak bisa. Tuh, nggak muncul. Nggak bisa muncul di sini. Oke. Nggak bisa. Nggak bisa sama sekali. Kita coba gini nggak bisa sama sekali. Padahal ini bisa di WinTab loh. Di Alt-Tab ya pasti bisa juga. Cuman kalau di Alt-Tab kita nggak bisa ngelihat isinya tadi ya. Nah, mana sih tampilannya? Oke, tuh. Oke. Tuh. Lalu tiba-tiba langsung seperti ini. Saya nggak mencet apa-apa. Dan sepertinya memang ini adalah sebuah virus yang kayaknya membutuhkan resource yang besar banget gitu ya. Kayaknya PC teman-teman yang mungkin high-end atau mungkin pakai PC asli baru bisa. Tapi di sini sayangnya nggak bisa. Gitu ya. Oke, WinTab, Alt-Tab masih bisa. Masih aman di sini. Tuh. Tapi tampilan yang lain-lainnya ya sudah hanya seperti ini tuh. Desktop pun kita nggak bisa.
Ini kita pencet enter, continue pun nggak bisa. Tapi kalau di sini giniin bisa loh. Jadi ini asumsinya adalah memang dari si virusnya ini berat banget gitu. Ini berat banget dan kayaknya masalahnya tidak bisa dilihat taskbarnya, task manajernya nggak bisa. Jadi seperti ini saja. Tuh. Udah hanya seperti ini saja. Dan apakah tiba-tiba ada yang lain? Kita sudah 10 menit, sudah 10 menit di sini. Sepertinya kayaknya ya tidak bisa deh. Ini benar sudah seperti ini. Kalau misalnya kita coba close window, nggak bisa di close window. Kita coba deh close window semuanya dari Internet Explorer-nya. Ini Internet Explorer-nya terlalu banyak banget. Kita coba close semuanya dan nggak bisa. Kita harus pencet ini yes dulu. Nah, oke, bisa ke close semuanya dari si Internet Explorer-nya dan diharapkan usage-nya tidak terlalu besar gitu ya. Tapi di sini kita pencet continue itu nggak bisa loh. Virus last. Oke, tuh namanya ternyata di sini ada virus last. Apakah ini beneran akan terakhir? Kita coba lihat di sini virus last again, ada again-nya lagi. Ternyata ini tuh sebenarnya GDI-nya jalan, cuman terlalu berat gitu. Tuh, last again jadi nggak bisa gitu. Kita coba quit, bisa nggak? Nggak bisa dipencet juga, nggak bisa dipencet enter. Ya, nggak bisa. Ini padahal sudah saya coba kayak gini tetap nggak bisa. Jadi ini asumsinya masih bisa ya, masih berjalan tuh. Last again. Ya, nggak bisa di close masalahnya. Gitu, tuh, nggak bisa ya. Nggak bisa dijalankan di sini. Oke. Kalau kita lihat tuh di sini udah error parameter not valid, nggak bisa. Yang artinya mungkin ini GDI-nya jalan tapi sudah seperti ini. Dan ya sudah, hanya seperti ini. Gitu. Kayaknya kalau ditunggu juga kayaknya dia nggak akan bisa nge-trigger ya untuk selanjutnya gitu ya. Nge-trigger kayak blue screen-nya. Atau mungkin nge-trigger dari restart-nya. Tiba-tiba langsung restart seperti itu. Jadi sekarang kita akan paksa saja untuk restart ya. Daripada kita menunggu layar hitam yang mungkin tampilannya akan membosankan seperti ini. Kita coba restart saja deh. Kita coba force restart, kita yes. Dan apakah bisa? Force restart pun lama. Force restart pun lama di sini. Oke, ini bukan hard reset ya. Ini hanya mau di restart dengan proper pun nggak bisa di sini. Kayaknya emang virusnya menghalangi kita untuk bisa nge-restart ini secara paksa. Nggak bisa di sini. Oke, berarti mau nggak mau kita harus hard reset. Sekarang kita akan coba untuk hard reset ya. Kira-kira apakah akan ada yang terjadi di Windows kita? Apakah master boot record-nya di replace atau tidak? Itu dia pertanyaan besarnya. Kita coba untuk hard reset sekarang. Dan ya. Aduh, ini seharusnya kalau tampilannya menarik sih ya dari awal gitu ya. Ini akan jadi final yang keren gitu. Tapi sayangnya tidak bisa. Kita coba untuk hard reset lagi. Dan ya, master boot record kita sudah di-replace oleh gambar ini. Ya, jadi teman-teman, walaupun teman-teman menemukan file yang mencurigakan dan teman-teman akan langsung mencurigainya sebagai virus, teman-teman pun kayaknya harus tetap sangat waspada sekali kalau menemukan file yang namanya adalah virus. Dia benar-benar mengatakan dirinya adalah sebagai virus gitu ya, sebagai sebuah virus. Dan ternyata benar saja pas kita buka adalah Trojan GDI. Jadi bagaimana menurut teman-teman? Silahkan tuliskan saja di kolom komentar. Cuman sayangnya memang ya kita tidak bisa melihat show-nya dari awal sampai akhir karena keterbatasan resource atau mungkin virusnya memang tidak sempurna. Yang jadi masalahnya adalah seperti itu. Gitu ya. Kalau teman-teman ada yang bertanya bagaimana cara memperbaikinya, ya install ulang pastinya bisa. Cuman file teman-teman akan hilang semua dan yang jadi masalah adalah seisi harddisknya semua ya, mau harddisk mau SSD apapun itu ya, semua drive-nya mau itu drive C, D, E, F, kalau misalnya teman-teman diinstal dalam satu drive yang sama ya semuanya ya, satu disk yang sama, itu semuanya akan hilang, nggak bisa diakses. Jadi ya teman-teman harus menggunakan tools-tools semacam Hyren atau Linux Live CD dan lain sebagainya. Seperti itu, emang agak ribet ya. Cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat. Bantu channel ini juga agar bisa berkembang. Oke guys, saya Nanda Pradika. See you next time.